Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang manusia meninggal dunia, perjalanan sebenarnya baru dimulai. Malam pertama di alam barzah menjadi saksi bisu ujian yang menentukan nasib sementara sebelum hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam malam yang sunyi dan gelap itu, dua malaikat bernama Munkar dan Nakir akan datang dengan wajah menakutkan, mengajukan 3 pertanyaan kritis. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Hadis riwayat Abu Dawud. Orang beriman yang bisa menjawab akan mendapat nikmat kubur, sementara orang kafir dan munafik akan mengalami siksa yang pedih. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ahwal Al-Qiyamah menjelaskan bahwa malam pertama ini adalah fase transisi di mana ruh mulai merasakan hakikat akhirat. Jauh berbeda dengan kehidupan dunia yang penuh tipuan. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bazar, malaikat Munkar dan Nakir memiliki postur raksasa dengan suara menggelegar seperti petir. Keduanya membawa palu godam dari besi yang bisa menghancurkan gunung jika dipukulkan. Mereka akan mendudukan mayit dan bertanya, "Siapa Robmu?" Hadis riwayat Ahmad. Orang beriman yang telah mempersiapkan jawaban dengan ilmu akan menjawab, "Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad nabiku." Lalu terdengar suara dari langit, "Benar hambaku." Kuburnya pun dilapangkan sejauh mata memandang dan dipenuhi wewangian surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Sementara orang kafir akan gagal menjawab, lalu kepalanya dipukul dengan palu hingga menjerit keras yang didengar seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh menegaskan bahwa pertanyaan ini adalah ujian iman paling dasar yang menentukan nasib seseorang di alam barzah. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Orang beriman akan merasakan nikmat kubur sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mayit mendengar suara sandal orang yang mengantarnya ketika mereka pergi. Hadis riwayat Bukhari. Kuburnya menjadi luas seperti taman surga, diberi pakaian dari surga dan pintu surga dibuka untuknya setiap pagi dan sore. Hadis riwayat Ahmad. Sebaliknya, orang kafir mengalami siksa kubur yang mengerikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu kali mendengar suara jeritan dari kubur, lalu beliau bersabda, "Itu adalah suara orang yang sedang disiksa dalam kuburnya." Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa siksa kubur adalah realitas yang harus diimani, mencakup siksaan fisik dan psikologis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang seorang yang selalu menunda sholat hingga akhir waktu. Ketika meninggal, kuburnya menyala seperti oven. Hadis riwayat Tabrani. Sebaliknya, para syuhada seperti Hamzah bin Abdul Muthalib justru merasakan kenikmatan abadi. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jiwa para syuhada berada di dalam burung hijau yang bergantungan di aras, bebas berkelana di surga." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menambahkan bahwa orang yang mati dalam keadaan bertauhid tapi memiliki dosa mungkin akan mengalami siksa sementara sebelum akhirnya diselamatkan oleh rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Beliau bersabda, "Bacalah surah Al-Mulk karena ia akan menjadi penyelamat dari siksa kubur." Hadis riwayat Tirmizi. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Al-Bari menjelaskan bahwa amalan yang paling bermanfaat setelah kematian adalah ilmu yang diajarkan, anak soleh yang mendoakan, dan sedekah jariyah. Sementara Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Lum'atul I'tiqad menekankan bahwa tauhid adalah kunci utama keselamatan di alam barzah. Malam pertama di kubur bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan panjang menuju akhirat. Mari persiapkan diri sebelum ajal menjemput. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.